Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pajakeners, dimanapun teman-teman berada, kembali lagi kita dalam sesi sudut pandang. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang yang lagi viral nih di pajak ya, di news terbaru lah, yaitu adanya relaksasi atau perpanjangan lah kalau bahasa mudanya jangka waktu penyampaian laporan pajak tahunan untuk badan usaha gitu. Jadi kemarin seperti kita ketahui bersama sudah ada keputusannya, sudah ada aturannya, yaitu di keputusan Dirjen Pajak Kep nomor 71 tahun 2026. Di situ disampaikan ada relaksasi ya atau perpanjangan jangka waktu untuk penyampaian SPT tahunan PPh badan gitu. Nah, ada pertanyaan teman-teman mungkin yang mau dibahas apa? Oke Mas, ada nih Mas. Kira-kira bisa dijelasin nggak Mas, relaksasi sanksi alat lapor SPT badan itu apa? Iya, jadi seperti kita tahu ya teman-teman pajakeners, jangka waktu penyampaian SPT untuk badan usaha atau SPT wajib pajak badan itu di tanggal 30 April kemarin ya, 2026 atas laporan pajak selama 2025. Jadi tahun pajak 2025 itu terakhir disampaikan di tanggal 30 April 2026. Di aturan normalnya seperti itu. Nah, karena ada beberapa hal, maka muncullah aturan relaksasi ini. Yasmin, jadi aturan relaksasi ini memberikan tambahan waktu lah, kira-kira ya 1 bulan, karena nanti di aturan itu disampaikan sampai dengan tanggal 31 Mei. Jadi ada perpanjangan waktu yang seharusnya cuma 30 April diperpanjang jadi 31 Mei nih bagi yang belum lapor SPT PPh badan gitu. Alasan dari kebijakan ini muncul itu karena apa ya Mas? Nah, salah satunya mungkin terkait dengan implementasi Cortex ya, implementasi adanya aplikasi baru yaitu Cortex DJP. Tentunya dengan adanya aplikasi baru itu kan beberapa hal yang perlu penyesuaian. Salah satunya adalah pelaporan untuk SPT tahunan. Seperti kemarin kita juga melihat adanya relaksasi itu untuk SPT orang pribadi ya, orang pribadi yang Maret diperpanjang sampai tanggal 30 April. Ini sama nih, ini kalau badan harusnya 30 April diperpanjang sampai 31 Mei gitu. Jadi itu alasan satunya implementasi dari peraturan terbaru. Oke Mas. Nah, kira-kira tuh siapa aja nih yang perlu memperhatikan kebijakan ini? Tentunya ini ya untuk teman-teman yang punya badan usaha nih, baik berbentuk PT, CV, dan lain-lain lah, koperasi, yayasan begitu ya, yang punya kewajiban untuk lapor SPT tahunan, badan ini harus mengambil peluang ini nih. Jadi jangan diundur lagi nih 1 bulan ini, nanti diperpanjang seperti apa gitu ya. Jadi dengan adanya penambahan waktu 1 bulan ini, mungkin teman-teman juga harus mempersiapkan dari sisi laporan, karena memang untuk laporan pajak badan ini ada yang namanya laporan keuangan ya, minimal laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan atau neraca itu yang harus lengkapi atau harus tersedia nih. Jadi sebelum lapor pajak, laporan keuangan nih harus ada dulu begitu. Jadi ini harus jadi momen untuk teman-teman mempersiapkannya dengan lebih baik supaya tidak kembali nanti sampai dengan batas akhir relaksasi ini bisa teman-teman lakukan gitu. Oke Mas, nah dari relaksasi ini pasti perusahaan nggak boleh santai-santai dong. Iya dong. Berarti apa aja yang perlu perusahaan siapin walaupun ada relaksasi? Iya, tentunya yang pertama laporan keuangan. Laporan keuangan itu kan mulai Januari sampai Desember 2025 kemarin, mungkin ada yang sudah selesai, mungkin ada yang mau direview ulang, silahkan gitu ya, terkait dengan akun-akun yang ada di laporan laba rugi, misal akun pendapatan, akun biaya begitu, maupun akun-akun yang ada di laporan posisi keuangan atau neraca, akun aset, kewajiban dan modal. Itu yang perlu disiapkan tuh dokumen itu yang nantinya menjadi dasar dalam penghitungan pajak gitu, Jasmine. Oke baik Mas, terus langkah-langkah yang paling tepat nih Mas untuk melaporin sebelum melapor tuh apa nih? Ya tadi, 1, harus menyiapkan semua dokumen atau semua laporan yang diperlukan untuk kemudian kita laporkan di Cortex ya. Misalnya pertama,
laporan keuangan, apakah perusahaan kita sudah diaudit atau belum ya oleh kantor akuntan publik misalnya. Jadi harus dipersiapkan tuh. Kalau sudah audit, apakah auditnya bisa selesai nih sampai tanggal 31 Mei? Gitu harus perhatikan juga tuh. Kalau belum selesai juga kan nanti terpaksa harus ada pembetulan SPT kalau nunggu laporan audit dari KAP gitu ya. Kemudian kalaupun laporan kita belum wajib untuk diaudit nih karena omsetnya masih 50 miliar ke bawah, jadi nggak wajib ada audit menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas. Nah itu yang juga harus diperhatikan. Kalau nggak perlu diaudit, belum wajib, ya disegerakan saja ya. Kalau mungkin masih mengumpulkan bukti-bukti pendapatan maupun bukti-bukti atas biaya yang dikeluarkan, itu disegerakan saja. Karena itu dokumen laba rugi sama dokumen neraca ke perusahaan harus diadakan atau harus tersedia untuk kemudian dilampirkan di laporan pajak tahunan ini. Gitu. Oke, Mas. Terus gimana nih Mas kalau misalnya ada perusahaan walaupun udah ada relaksasi tapi dia masih telat lapor nih Mas? Nah itu berarti nanti konsekuensinya ditanggung sendiri gitu ya. Kalau di relaksasi ini aturan jelas bahwa kalau sampai dengan tanggal 31 Mei nanti tidak ada sanksi itu, Yasmin. Biasanya kan sanksi itu dibatasi sampai tanggal 30 April ya. Nanti kalau lapor di atas 31 April itu kena sanksi. Nah ini enggak. Dengan adanya relaksasi kita akan terhindar dari 2 sanksi. Yang pertama sanksi keterlambatan lapor. Itu lumayan tuh. Untuk SPT badan tuh 1 juta kan lumayan tuh kan. Bisa buat traktir teman-teman jajan atau buat apa gitu. 1 juta tuh kita terhindar. Itu sanksi keterlambatan lapor. Jadi upayakan lapor sebelum melewati batas 31 Mei ya. Nanti akan terhindar dari sanksi keterlambatan lapor. Yang kedua, ada sanksi namanya keterlambatan bayar. Jadi misalnya di SPT kita itu kurang bayar 10 juta misal. Setelah dihitung-hitung, oh ini nih laporan pajak kita ada kurang bayarnya 10 juta. Nah ini kalau nanti memanfaatkan aturan ini, relaksasi ini, sampai dengan tanggal 31 Mei, maka tidak akan ada sanksi terlambat bayar ya. Kan lumayan tuh, terlambat bayar ya sanksinya pokoknya berapa, misal pokoknya 10 juta tadi. Dikalikan banyaknya bulan. Kalau terlambatnya 2 bulan, 3 bulan ya semakin banyak. Dikalikan dengan tarif sanksi ya, itu tiap bulan berubah ya, mungkin kisarannya antara 0,95% sampai 1,05% segitulah sanksi bulanannya. Tapi kan itu semakin banyak bulan yang kita terlambat semakin banyak kan, karena banyaknya bulan dikali dengan tarif dikali dengan pokok pajaknya. Jadi kalau kita nanti teman-teman yang punya kewajiban lapor badan sampai tanggal 31 Mei, tolong upayakan bisa dilaporkan karena akan terhindar tuh dari 2 jenis sanksi tadi, sanksi denda terlambat bayar 1 juta rupiah dan sanksi bunga karena terlambat bayar, misalnya terlambat bayar untuk kekurangan pajaknya tadi. Kira-kira itu manfaatnya, Yasmin. Oke. Nah, Kira-kira ada tips nggak nih Mas untuk perusahaan-perusahaan supaya nggak telat lapor? tips segera buat laporan keuangan, itu yang penting tuh. Kalau nggak bisa buat laporan keuangan sendiri, bisa nanti minta tolong temennya yang jago akuntansi, atau bisa pakai pihak ketiga, pakai jasa dari akuntan yang berpengalaman atau yang punya kapasitas, punya seorang profesional yang punya keahlian di bidang akuntansi. Dan juga kalau mau setelah selesai laporan keuangan, jangan lupa dihitung pajaknya, karena ini beda ya, laporan keuangan secara komersil dan laporan keuangan secara pajak atau fiskal itu kalau kita kenal. Jadi disesuaikan dulu, secara komersilnya udah selesai, baru nanti dihitung secara fiskal nih, gitu. Nah kalau secara fiskal teman-teman bisa nanya ke kantor pajak, bisa minta konsultasi, kan ada tuh di kantor pajak ada yang namanya helpdesk ya, yang bisa diajak konsultasi, atau silahkan manfaatkan teknologi nih, kan sekarang banyak ya yang bisa chat online atau apa ke beberapa pihak yang misalnya beberapa platform di bidang sosial media atau platform-platform yang memang dia usahanya adalah bergerak di bidang konsultan bisnis, konsultan keuangan maupun konsultan pajak. Kira-kira begitu ya, supaya teman-teman terhindar tuh dari sanksi perpajakan karena terlambat lapor dan terlambat bayar. Oke, begitu ya. Kira-kira begitu teman-teman. Sudut pandang kali ini terkait dengan relaksasi pelaporan SPT tahunan BP Badan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.